jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Makin kita mengandalkan Dia, berserah dan terus mengikuti tuntunannya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang maksud abadi Allah yang pertama, bahwa Dia ingin dan menginginkan ketika Dia menciptakan manusia, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan menjadi makhluk komunitas. Makhluk yang tidak boleh dan tidak bisa hidup sendirian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terputus, coba dirusak oleh iblis lewat pemberontakannya, supaya manusia tidak berada di dalam persekutuan, di dalam hubungan. Karena itu sifat-sifat dosa, salah satunya adalah untuk hidup independen. Tidak bisa diarahkan, tidak bisa bergaul dan hidup di dalam komunitas. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita adalah bagian anggota daripada tubuh Kristus itu. Dan kalau sudah perhatikan tubuh, dia tidak bisa lepas. Dia tidak bisa sendiri-sendiri. Kelingking tidak bisa jalan sendiri, jempol tidak bisa jalan sendiri, mata, telinga, semua. Walaupun mereka berbeda-beda, mereka harus melekat, tinggal di dalam komunitas. Sama dengan kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen. Kita tidak bisa hidup independen. Organisasi kita boleh beda-beda, dan sayangnya roh perpecahan itu begitu kuat di dalam kehidupan gereja atau anak-anak Tuhan. Terkadang biar satu organisasi pun tidak mudah bersatu. Dan itulah sifat daripada dosa, dia merusak yang namanya komunitas. Dan sejak hari itu kita sudah belajar bahwa Allah berulang kali lewat nabi-nabi, berbagai cara, generasi, sampai akhirnya lewat Yesus Kristus, anaknya sendiri diutus untuk membuat kita yang jauh jadi dekat. Dia merobohkan roh perseteruan, tembok-tembok pemisah lewat kematiannya, untuk mengembalikan manusia, kita semua, untuk kembali kepada maksud abadinya. Karena itu kita sudah belajar kemarin bagaimana di zaman Musa mereka diperlengkapi dengan berkat-berkat. Tujuannya supaya mereka membangun kemah sembayang, supaya Allah bisa diam, Allah bisa berhadirat, Allah bisa hadir di situ. Dan ketika orang Kristen tidak memahami prinsip ini, mereka membuat patung lembu emas disembah. Jadi saya percaya bahwa ketika orang Kristen tidak memahami prinsip konsep komunitas, maksud abadi Allah, ya, dia akan menyalahgunakan berkat-berkat potensi yang dia punya, bukan untuk membangun tubuh Kristus. 5 jawatan, semua karunia Roh Kudus diberikan untuk apa? Melengkapi kita supaya kita melakukan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Karena itu mari saudara, kalau saudara, saya tahu banyak perbedaan, saya tahu banyak hal yang tidak ideal, saya tahu banyak hal yang mungkin tidak cocok dari pemahaman pemikiran kita, tetapi bisakah kita mulai belajar untuk menerima satu dengan yang lain supaya konsep Allah ini bisa betul-betul terjadi? Kita lihat contohnya Bapak Ibu, ketika gereja mula-mula hidup di dalam persatuan, kesatuan, kita melihat bagaimana Allah itu bekerja dahsyat. Mereka menjadi kepenuhan Allah, mereka menjadi presentasi Allah. Kita lihat 3.000 orang bertobat, 5.000 sampai akhirnya tak terbilang. Tanda-tanda mujizat terjadi itu dimulai dari 120 orang yang hidup bersama-sama menantikan janji Allah, Roh Kudus dicurahkan. Dari situ mereka bergerak di dalam kesehatian, kesatuan, dan rasul-rasul, saudaraku, bergerak dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, tidak terkatakan, saudaraku, di luar akal pikiran manusia. Karena itu pada kesempatan ini saya mau ajak kita semua untuk kembali kepada maksud abadinya, hidup di dalam komunitas. Apapun yang terjadi, jangan biarkan masalah, persoalan, ketidakcocokan membuat hati kita, pikiran kita pecah, saling menghakimi satu dengan yang lain. Dalam Mazmur pasal 132 ayat 13 sampai 18 dikatakan begini, sebab Tuhan telah memilih Sion. Sion artinya umat ketebusan, tempat di mana umatnya ditebus selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Jadi kenapa Tuhan mengingini? Karena ini maksud abadinya. Perbekalannya, lihat dampaknya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud,
Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Kita lihat, Tuhan sangat menginginkan gereja kita, orang-orang kudus, hidup menjadi tempat kedudukannya. Dia mengingininya, dan dampaknya saudara, perbekalannya akan diberkati. Rohani, mentalitas kita, mental kita, jiwa kita, lahiriah kita akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan, imam-imamnya kukenakan pakaian keselamatan, musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Karena itu Bapak Ibu, pelayanan bukan hanya sekedar untuk penunjukan bahwa kita pelayanan, bukan. Jadi pelayanan goal akhirnya adalah rumah Tuhan, tempat kedudukan, tempat kediaman Tuhan, wadah Tuhan, yaitu kesatuan, keharmonisan yang didasari oleh kebenaran, kekudusan, saling mengasihi. Karena saya percaya ketika kita saling menyakiti, saling menghakimi, kita saling berlomba-lomba menunjukkan pencapaian dan kehebatan kita. Saya percaya itu bukan karakteristik rumah Allah. Allah ingin bukan hanya sekedar pelayanan. Nah, anehnya visi Tuhan katanya pelayanan justru merusak kesatuan. Dia menghancurkan, dia nggak peduli, padahal itu bukan visi, ambisi. Akhirnya mereka saling memprovokasi, saling menjelekkan, mempengaruhi supaya orang menjadi pengikutnya, bukan pengikut Tuhan. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini bisa memerdekakan kita, sehingga ada hati yang mengasihi, ada hati yang mau menggenapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, bukan untuk memuaskan betapa hebatnya kita. Tahun 90-an saya punya mimpi bisa membangun sebuah gereja yang besar, beribu-ribu orang, dan ada cabang di mana-mana. Dan saya dulu berpikir itu visi, tapi ternyata itu ambisi. Tapi hari ini saudaraku, demi kasih Tuhan saya mau katakan bahwa sebenarnya kita harusnya satu, seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu. Dan itu doa Yesus. Aku berdoa. Doa untuk siapa? Untuk kita, gerejanya, umatnya, supaya menjadi satu. Dan kesatuannya bukan kesatuan organisasi, kesatuannya bukan satu warna saja, kesatuannya seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu. Mereka berbeda, mereka pribadi, tapi mereka tidak pernah berpecah. Mereka satu betul-betul, mereka esa. Dan ketika kita bisa hidup dalam kesatuan, supaya mereka ada di dalam kita, ada di dalam kesempurnaan Tuhan, hakikat Tuhan Tritunggal, dan dunia akan percaya. Dan kita sama-sama tahu ketika gereja mula-mula berhasil menjadi tempat kedudukan Tuhan, mereka bukan pelayanan itu hanya dampak akibat ketika mereka hidup di dalam maksud abadi Allah, di mana mereka hidup saling mengasihi. Mereka tidak hidup independen. Mereka saling menolong sampai-sampai tidak ada yang kelaparan satupun di antara mereka. Dan saya berdoa, inilah mimpi, kerinduan hati Tuhan. Kitab Mazmur mengatakan, ini yang kuingini. Sion, aku pilih Sion menjadi tempat kedudukanku. Ini tempat perhentianku. Mari saudara, kita jemaat Tuhan. Saudara yang mengikuti saat teduh ini, saya berdoa, mari kita punya tekad, punya kerinduan untuk bersatu, walaupun mungkin tidak ideal, tapi kita belajar mengasihi, karena kasih itulah yang mengikat kita satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya jika kami hidup di dalam keharmonisan kesatuan, seperti minyak yang turun dari kepala Harun mengalir ke jenggot sampai ke puncak jubahnya, seperti embun gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Demikianlah Tuhan mengalir berkat-Mu dan berkat kehidupan Kau perintahkan. Karena itu segala janji kesatuan tercurah atas hidup anak-anak-Mu. Hari ini kami belajar mengasihi, menerima satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kami boleh Tuhan hidup di dalam maksud abadi Allah itu sendiri, yaitu supaya kami hidup di dalam komunitas saling mengasihi. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.